Gumpalan daging akibat kelainan genetis seberat 8 kg yang membebani punggung Sumi selama seperempat abad membuat perempuan desa ini hampir tak berani berharap bakal mendapatkan suatu mukjizat. Amatlah wajar jika Sumi hanya bisa pasrah menerima suratan kelam nasibnya karena kepapaan tidak memberikan pilihan lain yang lebih baik. Barangkali tidak pernah terlintas sesaat pun di benak Sumi, karena Tuhan bisa datang secara tiba-tiba dan tak terduga. Dan karunia itu datang lewat kepedulian perwakilan umat Buddha Indonesia, Walubi, bersama Partai Demokrat. Bakti sosial berupa pengobatan massal gratis ini seolah menjadi oase di tengah kegersangan. Bukan rahasia lagi, sebagian besar rumah sakit kini telah berubah wajah menjadi lembaga komersil dan tidak lagi mengusung misi sosial. Mereka memburu profit dengan mengubur misi idealis yang dianggap terobosan tergilas putaran roda zaman. Keberpihakan pada kaum papa semakin langka. Pengobatan medis di rumah sakit yang jauh dari jangkauan warga tak berpunya. Tidak mengherankan jika harapan masyarakat miskin meredup atau bahkan pupus tatkala penyakit mendera tubuhnya. Seolah melawan arus fenomena, Walubi menyemai kasih tanpa memandang suku, ras maupun agama. Tanpa banyak mengumbar kata, Walubi menyemai kasih, mengangkat duka kaum papa. Ketulusan empati pada penderitaan masyarakat miskin membuat eksistensi Walubi lebih berarti dari sekedar organisasi pada umumnya. Sementara perkumpulan elit biasanya hanya bergerak secara eksklusif bagi komunitas mereka sendiri. Empati sejati semestinya memang tidak mengenal 1001 perbedaan. Dalam situasi yang serba mahal saat ini, apa yang kita lakukan benar-benar menyentuh dan benar-benar seperti mereka sedang haus mendapatkan air dingin. Jadi kami semua melakukan dengan rasa rela, ikhlas. Ribuan warga miskin yang mengidap beragam penyakit membanjiri Hall E Jakarta International Expo. Mereka tidak hanya datang dari wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga berasal dari daerah-daerah lain di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Mereka berduyun-duyun datang dengan satu harapan, sembuh dari penyakit yang mereka sendiri tidak sanggup menanggung biaya pengobatannya. Sebuah antusiasme yang sangat wajar dan manusiawi, karena berbeda dengan pengobatan massal pada umumnya, aksi sosial kali ini juga menyediakan layanan bedah minor.
disulap menjadi rumah sakit lapangan dengan fasilitas lengkap. Lantai pertama difungsikan sebagai ruang khusus operasi katarak dengan 20 meja operasi. Setiap orang yang hendak memasuki ruangan itu harus dalam kondisi steril. Di lantai satu ini juga terdapat apotek, tempat para pasien antri dengan tertib untuk menukarkan resep dengan obat-obatan. Di lantai 2 terdapat 50 meja operasi minor seperti bibir sumbing dan tumor. Nuansa hijau yang memenuhi ruangan ini menghadirkan atmosfer sejuk dan damai. Pengobatan gratis ini melibatkan 50 dokter umum, 50 dokter spesialis dan anestesi yang didukung oleh tenaga medis lainnya. Jumlah tenaga medis mencapai 400 orang, belum termasuk tenaga sukarelawan atau volunteer. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people partisipasi di dalam pelaksanaan pengobatan gratis ini. Ya Allah, ya Tuhan kami. Pembukaan bakti sosial ditandai dengan doa bersama 5 tokoh agama dan pemakaian baju operasi secara simbolis oleh Ketua Umum Walubi Hartati Murdaya dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo. Warga miskin selama 3 hari mendapatkan perlakuan istimewa yang barangkali tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Empati tulus yang memancar dari wajah tenaga para medis mengguratkan kesan yang mendalam bagi para pasien istimewa ini. Ungkapan terima kasih tidak hanya tercuat lewat kata-kata, tetapi juga terbias lewat sorot mata mereka yang berkaca-kaca menahan setangkup haru, kegembiraan, serta kebahagiaan yang mengguncang. Ini terima kasih sekali bahwa saya udah diobatin sampai sembuh gitu. Ya, saya minta bersyukur lah ini bisa berhasil dioperasi di sini. Ya, saya minta terima kasih. Ada pengobatan gratis ini, alhamdulillah. Pelayanan dokternya juga pada sopan-sopan. Jadi saya kan terharu gitu. Ponakan saya juga dioperasi kena beling. Saya juga kan pada ada yang terasa-rasa pegal gitu, kesemutan juga alhamdulillah. Antrinya juga bagus. Tempatnya juga sejuk, enak, jadi nggak terlalu jenuh lah, enak pokoknya. Jadi makanya saya terharu lah ngikut-ngikuti pengobatan gratis begini. Selama musim belum bergulir, masih ada waktu. Kebahagiaan akan berlipat ganda manakala kita tulus membaginya kepada mereka yang sangat membutuhkan. Uluran kasih kepada mereka yang papa dan terpinggirkan akan menyejukkan hati si penolong, dan kesejukan itu akan mengalir mengendap ke dalam sanubari.
Percikan ketenangan batin tak ternilai semacam itulah yang mengusir kepenatan para tenaga medis ini. Mereka memberikan jasa dan tenaga tanpa pamrih, serta tidak terkontaminasi oleh lintasan materialisme. Padahal setumpuk materi akan mereka peroleh jika hal serupa dilakukan pada pasien-pasien reguler di rumah sakit. Pernahkah kau coba? Saya merasa saya berhutang budi pada masyarakat kita. Saya menyaur utang gitu loh. Ya, saya merasa berutang. Ya, membayar utang yang telah saya nikmatin selama ini. Ibu Murdaya pernah berpesan kepada saya bahwa untuk menjadi pembaksos tidak perlu menunggu kaya. Silahkan sumbang yang apa yang kamu punya. Nah, karena di sini saya dengan Dr. Arnold hanya bisa membedah, saya sumbangkan apa yang saya bisa. Untuk kegiatan untuk kegiatan sosial yang saya lakukan baik di Walubi maupun di tempat lain, saya sudah sering melakukan keuntungannya itu saya bisa membagi perasaan kepada pasien yang tidak mampu, yang memerlukan pertolongan. Untuk kegiatan Amar ini kita bukan di sini saja, dimanapun kita bisa, karena ya untuk tabung di akhirat gitu. Saya cuma merasa bisa menolong saudara-saudara kita yang kurang mampu, karena biaya pengobatan kan mahal. Dengan operasi ini kan bisa menolong mereka gitu. Jadi memang saya sudah sering sekali membantu kegiatan sosial semacam ini. Ya, saya merasa sangat bahagia bisa terlibat dalam kegiatan ini untuk membantu orang yang perlu bantuan pengobatan ataupun operasi. Dan kegiatan ini sebaiknya harus sering-sering dilakukan, karena kita lihat sendiri bahwa pasien begitu banyak yang masih membutuhkan pertolongan. Kasih pun mulai deras mengalir. Bakti sosial pengobatan gratis ini juga merupakan ungkapan syukur Partai Demokrat yang pada hari itu merayakan ulang tahun partai sekaligus hari kelahiran pembinanya, Susilo Bambang Yudhoyono. SBY berpesan hari ulang tahun Partai Demokrat hendaknya dirayakan secara sederhana dan diisi dengan melakukan bakti sosial di seluruh Indonesia. SBY ingin Partai Demokrat menyentuh nurani, menyapa nurani bangsa ini. Kemanusiaan diakui merupakan salah satu pilar dari Partai Demokrat. Partai ini berkeyakinan bahwa nilai-nilai humanisme, nasionalisme, religius, dan pluralisme akan menyentuh masyarakat. Pekerjaan kita hari ini, pekerjaan bakti sosial itu pekerjaan hati nurani, sentuhan hati nurani. Yang kita gunakan adalah bahasa hati nurani, bahasa cinta kasih. Itu akan menghasilkan kepercayaan, itu akan mendatangkan bantuan atau pertolongan dari Tuhan. Kalau kedua hal ini kita peroleh, maka akan menghasilkan manusia-manusia yang saling percaya, manusia-manusia yang cerdas, sehingga bangsa kita akan menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang maju. Terus terang bahwa Partai Demokrat ingin belajar dari Walubi karena salah satu organisasi masyarakat yang sudah berpengalaman untuk menangani hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Kenapa tak pernah engkau Berbeda dengan pasien pada umumnya yang harus mendatangi rumah sakit ketika ingin berobat, para pasien gratis ini mendapat pelayanan khusus. Mereka diproses sejak mulai datang hingga pulang, serta mendapat obat langsung dari apotik. masih ada waktu saling membuka diri sejauh batas pengertian. Bakti sosial yang digelar Walubi bersama Partai Demokrat tidak membidik target jumlah. Berapapun yang datang akan dilayani dan dibantu. Ketua Umum Walubi Hartati Murdaya mengaku kelelahannya lenyap tatkala menyaksikan binar kebahagiaan ribuan warga miskin yang mendapatkan pengobatan serta operasi gratis.
Perempuan berhati lembut ini juga menyampaikan terima kasih serta penghargaan kepada para dokter dan relawan yang begitu mulia serta tulus bergabung bersama Walubi menolong sesamanya yang membutuhkan. Membaca. Jadi saya merasa sangat-sangat puas, merasa terhibur juga. Selain pasien yang sembuh, saya pun merasa kagum terhadap para dokter dan para relawan dan para media massa yang juga terpanggil dan ikut berpartisipasi secara kebersamaan. Kita dapat membantu warga miskin dalam jumlah yang lebih besar. Misalnya kali ini bisa mencapai lebih dari 10.000 dalam waktu 3 hari. Sebenarnya kalau melakukan baksos kami tidak selalu melakukan target itu, karena intinya adalah berapa yang kami bisa bantu. Jadi setiap masyarakat yang datang ke sini, kami usahakan untuk bisa dibantu semaksimal mungkin. Aksi sosial pengobatan gratis ini bukan kali pertama bagi Walubi. Sudah lebih dari 30 kali acara serupa diselenggarakan oleh Walubi. Jutaan warga tak mampu tertolong oleh pengobatan gratis. Namun aksi sosial kali ini adalah yang terbesar. Mengingat kondisi masyarakat miskin yang kian terpuruk belakangan ini, langkah kemanusiaan Walubi terasa sangat menyentuh. Bakti sosial di bidang kesehatan ini sudah berjalan sejak 10 tahun lalu dan mengundang simpati berbagai pihak. Artis senior Titik Puspa misalnya memuji langkah kemanusiaan yang digerakkan Harta Timur Daya. Titik Puspa menuturkan siapa yang berkelebihan sudah selayaknya membagi kepada yang kekurangan. Artis serba bisa ini juga salut dengan keterlibatan para dokter dan relawan yang sudah bekerja tanpa pamrih. Titik Puspa tulus memanjatkan doa agar Tuhan memeluk mereka dan memberikan damai di hati, damai di bumi. Aduh, teronyol sekali, dan yang paling penting ini saya salut sekali pada Permarakarsa, yaitu Ibu Murdaya yang mempunyai etikat yang luar biasa ini, sampai orang berduyun-duyun luar biasa, orang berobat itu mahal tetapi di sini dikasih gratis. Mudah-mudahan ya, saya percaya yang lain ada. Murdaya yang lain mudah-mudahan tampil juga lebih banyak lagi, dan memang ini adalah satu tugas manusia yang memang siapa yang berkelebihan hendaklah dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, terutama yang kekurangan. Pujian yang hampir sama juga disampaikan istri Duta Besar Cina saat meninjau kegiatan bakti sosial Walubi dan Partai Demokrat. Mereka terharu bisa berada di tengah kegiatan kemanusiaan yang luar biasa. Bunda, ini siapa? Ikan Jego Jego Xiaoxi. Ini sebentar lagi dari cantik. Kendati diprakarsai umat Buddha, bakti sosial pengobatan gratis mendapat dukungan umat beragama lain, baik sebagai tenaga medis maupun relawan di kepanitiaan. Ketua Umum Walubi mengungkapkan konsep bakti sosial ini memupuk rasa kebersamaan antar umat manusia tanpa batasan etnis, agama, ras maupun status sosial ekonomi.
kemanusiaan yang diayunkan Walubi semestinya bisa menjadi cermin dan mengutuk organisasi atau perkumpulan lain untuk belajar berbagi dengan komunitas di luar mereka. Menebar kasih secara tulus kepada mereka yang membutuhkan akan menumbuhkan benih-benih perdamaian. Kemiskinan gampang menggelincirkan manusia untuk menghalalkan segala cara demi mempertahankan hidup. Kemiskinan juga berpotensi memicu masalah sosial, terlebih jika jurang kesenjangan antara si miskin dan si kaya kian menganga. Tetapi hal itu tidak perlu terjadi jika kalangan yang beruntung memiliki kepedulian dan kepekaan kepada mereka yang papa. Meski perbedaan status sosial tidak mungkin dihindari sepanjang kehidupan manusia, namun harmoni senantiasa bisa diciptakan lewat uluran kasih seperti yang telah dilakukan Walubi. Walubi telah membuka mata batinnya hingga mampu dengan jernih memandang penderitaan sesama manusia. Penderitaan kaum papa mampu mengetuk pintu kepedulian Walubi, menggugahnya untuk selalu berbagi dan mengangkat sebagian beban mereka. Semoga oase kasih Walubi mampu memadamkan sebagian bara yang timbul akibat dampak kemiskinan di negeri ini.